Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrayola dan kali ini saya akan mewawancarai seorang tentang bagaimana cara pembuatan kopi jangkat. Dan sekarang saya sudah berada di lokasi di Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Ya teman-teman. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anggrayola, saya dari Ujung Jangkin. Jadi di sini saya bertujuan untuk mewawancara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bisa. Terima kasih Bu. Maaf sebelumnya Bu, nama Ibu siapa? Dengan saya Esi. Baiklah Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana proses pembuatan kopi jangkat ini Bu? Oh, ini diproses melalui pasca panennya dulu. Jadi kita ambil yang merahnya saja. Nanti setelah habis pasca panen, kopinya kita sortir ulang. Barangkali kan kebanyakan yang hijau juga ke bawah panen, dipetik. Jadi kita sortir ulang. Jadi intinya kopi ini yang dari yang merah, biji yang merah ya Bu ya? Iya, ini kan asli petik merah. Nah, setelah yang merahnya dipetik, kemudian buahnya itu diapain lagi Bu? Nanti setelah kita selesai petik, kita sortir ulang. Barangkali ada yang hijau masih ke bawah dan ada juga yang sudah terlalu matang, terlalu masak atau hitam. Jadi kita sortir ulang. Setelah kita sortir ulang, kita masukin ke baskom yang sudah berisi air. Nanti di baskom itu kalau ada yang masih mengapung, kita buang yang mengapungnya dulu. Itu direndam, kita rendam paling lama selama 1 menit sambil kita aduk. Nanti kalau ada yang mengapung, itu kita buang dulu. Habis itu baru kita giling lagi. Nah, setelah digiling itu, lalu proses selanjutnya apa Bu? Nanti kita jemur pakai greenhouse. Nah, kemudian saya langsung membantu Ibu Esi untuk mengumpulkan biji kopi yang merah dan dimasukkan ke dalam tempatnya. Dan saya juga membantu Ibu Esi untuk memilih biji kopi yang masih hijau agar dipisahkan dari kopi yang sudah merah. Jadi maksud dari sortir ini apa ya Bu? Supaya kopinya itu sama rata rasanya, tidak ada yang beda rasanya kecuali pahit sama manisnya saja. Jadi ini benar-benar harus teliti ya Bu dalam memilih biji kopi. Ya. Berarti ini murni dari yang merah ya Bu ya? Iya, ini dari kopi yang sudah benar-benar masak atau merah. Kira-kira ini jemurnya berapa hari ya Bu? Tergantung dengan cuacanya. Kalau panas kadang sampai seminggu atau bisa lebih dari seminggu. Nah, jadi ini setelah dijemur kan nunggu beberapa hari itu kan Bu. Nah, misalnya kalau kopinya sudah kering, terus diapakan lagi Bu? Nanti kalau sudah kering, ini kita giling lagi menjadi beras kopi. Setelah menjadi beras, nanti sebelum kita gongseng, kita sortir lagi. Nanti kan ada yang lubang jarum, ada yang hitam-hitam, jadi itu juga sebagai sortirnya. Nah, saya boleh lihat mesinnya gak Bu? Cara menggilingnya mesinnya? Boleh. Menggiling kopi yang masih basah atau yang masih merah tadi habis kita sortir. Ya, habis dipetik buahnya tadi Bu. Ya, nanti kita giling di sini. Setelah ditumbuk itu diapakan lagi Bu? Jadi setelah kita tumbuk basah, nanti bahkan kita jemur lagi sampai kering. Nah, setelah kering itu kan baru proses gongseng atau apa gitu? Ya, kita gongseng. Nah, kita langsung ke dapur gongsengnya boleh nggak Bu? Bisa, boleh.
Nah, jadi di sini adalah dapur untuk menggonceng kopi sebelum digiling dan dimasukkan ke dalam kertas. Jadi ini adalah dapur sampai kopi. Itu tungkuan. Jadi tungkunya bisa kita gunakan seperti ini, seperti apa? Ada lubang sedikit itu untuk memasukkan kayu bakarnya. Jadi kalau yang apa? Tungku yang sudah ada kualinya ada di sebelah sini, bisa kita gunakan di sini untuk menggonceng kopi yang sudah benar-benar sudah kita sortir tadi. Jadi di dalam kuali ini kita bisa mengisi kopinya dengan berapa kilogram? Ini kita bisa dalam suatu kuali ini kami biasanya menggunakan paling banyak 4 kilo, atau kita di sini main pakai canting, jadi bisa 1 gantang atau 15 canting satu kuali ini supaya matangnya rata. Nah, setelah digonceng, kopinya itu langsung dijadikan serbu atau mau diapakan lagi gitu, Bu? Nanti setelah kita gonceng, kita dinginkan dulu. Kadang mencapai, misalkan kita goncengnya, habis kita gonceng, kita diamkan atau kita dinginkan selama beberapa jam, atau bisa juga sehari semalam kita dinginkan supaya asapnya itu keluar dan tidak lebih terasa asapnya, karena kita di sini masih menggunakan alat yang alami, masih menggunakan kayu bakar. Nah, kemudian untuk mesin penggiling kopinya itu masih cara manual atau mesin yang modern gitu, Bu? Kita di sini sudah menggunakan mesin yang modern. Kadang ada juga tergantung dengan permintaannya. Kita juga bisa masih pakai tumbuk kita giling yang alami, dan ada juga mesin yang kita juga sudah menggunakan mesin yang tradisional. Nah, jadi boleh saya lihat mesinnya, Bu? Boleh. Nah, setelah ini kita langsung pergi ke mesin untuk menggiling kopinya. Oh, jadi ini mesin untuk menjadikan serbuk kopi ya, Bu? Iya, nanti kopi yang sudah kita gonceng tadi setelah dingin kita tumbuk di sini untuk menjadikan serbuk. Jadi ini tempat untuk memasukkan kopi yang sudah kita gonceng tadi. Nanti bahkan serbuknya kita juga masih menggunakan alat yang alami, ini karung. Nanti setelah kita giling di sini, serbuknya kita tampung di sini. Nah, setelah serbuk kopinya ada, lalu diapain lagi gitu, Bu? Nanti kita masukkan ke kemasan. Kita menggunakan kemasan tergantung dengan permintaan. Kita juga menyediakan kemasan yang 100 gram, 200 gram, dan ada juga yang 500 gram tergantung dengan permintaan yang mesan. Oh, jadi ini proses sortir yang sudah kering ya, Bu? Iya, ini sebelum kita gonceng, kita sortir dulu. Mungkin masih ada yang warnanya hitam, kita jadikan sortir, dan yang berlubang jarum itu kita sortir juga. Itu termasuk dalam proses penyortiran. Yang seperti apa ya, Bu, ini? Ya, yang pecah-pecah, terus mungkin ada yang kehitam-hitaman, terus ada juga yang lubang jarum. Jadi kita sortir yang seperti itu sebelum kita gonceng, supaya nanti setelah menjadi serbuk kopinya tidak ada yang mengapung. Berarti kalau proses penyortiran ini harus benar-benar teliti ya, Bu, supaya tidak terjadi percampuran antara yang hitam dengan yang bagus. Jadi ini yang sortiran yang dibuang ya, Bu? Iya, jadi yang sortiran seperti ini berasnya. Kalau yang sudah kita sortir, berasnya sudah benar-benar bersih seperti ini, baru kita gonceng untuk dijadikan kopi. Oh, berarti dipisahkan gitu. Iya.
Jadi ini serbuk yang mau dibungkus ya Bu? Ya, ini serbuk yang mau kita masukkan kemasan. Ini kita menggunakan kemasan 100 gram dan 200 gram. Jadi sebelum kita memasukkan ke bungkus kemasan, kita tunggu serbuknya dingin dulu. Jangan habis kita giling langsung kita masuk bungkus, nanti kopinya agak terasa beda. Jadi bisa merusak rasa kopinya gitu ya Bu? Iya, jadi Nah jadi ini yang 100 gram harganya berapa Bu ya? biasanya kita ngasih harganya 13.000. Jadi ini timbangan untuk menimbang serbuknya ya Bu? Iya, kita menggunakan timbangan seperti ini supaya ini kan isinya 100 gram. Jadi supaya mudah melihat isinya, kita menggunakan timbangan yang seperti ini. Ini yang sudah berisi 100 gram. Kita langsung tutup kemasannya pakai ini. Kita menggunakan alat pres supaya kertasnya ini tertutup, tidak sampai kita tutup sampai tidak berangin. Intinya tertutup kuat dengan kuat gitu ya Bu? Iya, kita tutup kuat. Nah jadi ini yang beratnya 100 gram. Kemudian bagaimana cara Ibu memasarkan produk-produk ini Bu? Jadi kami memasarkan ke toko-toko dan ada juga kami menggunakan sosial media untuk kami promokan ini. Jadi setelah ada yang mau memesan, kita siap kirim kemanapun orang yang mau memesan. Mohon maaf Bu, sebelumnya kalau boleh tahu berapa penghasilan Ibu dari penjualan kopi ini dalam sebulan? Jadi kalau dalam sebulan kadang tidak tertentu. Kadang-kadang kalau banyak yang memesan, kita juga bisa mendapatkan hasil yang banyak. Apalagi kalau sekarang musim corona, jadi jarang yang memesan kopi jangkat ini. Jadi masa pandemi saat ini sangat berpengaruh terhadap penjualan gitu ya Bu? Ya, sangat terpengaruh karena di ini kan bisa kita jadikan oleh-oleh kopi jangkat. Jadi kalau ada orang yang mau ke jangkat, kita bisa ngasih oleh-oleh yaitu kopi ini. Dan sekarang selama pandemi corona, jadi tidak ada orang yang datang, jarang ada pengunjung. Jadi kalau sebelum adanya pandemi atau corona, kita bisa menghasilkan kadang 1 juta, 2 juta, kan tadi sudah saya bilang tergantung ada peminatnya, kadang ada pengunjung yang kejangkat. Baik Bu, terima kasih atas wawancara dan informasinya. Semoga kedepannya banyak peminat yang mau mengonsumsi kopi jangkat dan semoga corona cepat berlalu. Amin. Nah, itulah proses dari pembuatan kopi jangkat, di mana kopi jangkat asli dari biji kopi pilihan atau petik merah. Jadi, kalau ada yang minat, bisa hubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.